Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ini di pagi hari saya akan memulai aktivitas teman-teman. Suasana masih keadaan mendung-mendung gelap gimana gitu ya teman-teman. Dan ini kebetulan memang habis turun hujan tadi malam dan kebetulan juga dalam keadaan masih gerimis teman-teman. Nah, di sini saya memulai aktivitas dengan merapikan tempat tidur. Bagi teman-teman yang saat ini sedang kurang sehat, saya doakan semoga kembali sehat lagi dan sembuh seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami hal yang tidak baik, semoga semua menjadi baik lagi dan kembali menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Kemudian kepada teman-teman juga yang sudah selalu setia mantengin channel YouTube saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaannya untuk selalu memberi support dukungan kepada channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa juga like, comment, subscribe-nya ya teman-teman. Insya Allah kita akan saling support dan saling dukung satu sama lain. Ini aktivitas kebetulan di saat saya sudah selesai antar anak sekolah ya teman-teman. Nah, kebetulan memang belum libur, kemarin masih semesteran atau sumatip ya sekarang itu disebutnya teman-teman. Jadi ini mau gercep ya teman-teman, karena saat sumatip itu anak-anak pulangnya lebih cepat karena anak saya yang kecil ini baru level 1. Melakukan aktivitas rutinitas ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Biasa siapa nih yang dimulai dari merapikan tempat tidur dulu. Sebelum beranjak sebetulnya sih harus sudah dirapikan ya teman-teman, karena ini untuk bikin konten jadi kan kondisi saya harus sudah rapi, harus sudah mandi gitu ya teman-teman. Tapi kadang ada kalanya juga saya juga masih pakai kostum tidur ya teman-teman. Sudahlah teman-teman, abaikan ya. Oh iya, gimana teman-teman? Sekarang ini sudah memasuki musim hujan ya teman-teman. Di daerah teman-teman ada ini enggak, ada banjir enggak gitu teman-teman ya? Karena sebagian daerah dataran rendah biasanya kalau sudah musim hujan seperti ini sudah rentan ya teman-teman. Kita harus selalu waspada. Dan tidak menuntut kemungkinan di daerah saya pun sama teman-teman ya. Kalau kiriman air dari Bogor kemudian kalinya meluap, pasti itu akan mengalami kebanjiran. Apalagi masih ada dataran rendahnya, termasuknya tempat tinggal saya ini datarannya agak rendah ya teman-teman. Jadi dibanding agak ke barat itu agak tinggi gitu teman-teman ya. Barat timur deng, salah teman-teman ya, agak ke timur itu agak tinggi gitu. Jadi air kalau hujan otomatis agak tumpah ke tempat saya. Cuma alhamdulillahnya karena saluran airnya baik sehingga tidak menggenang airnya ya dan tidak terjadi banjir. Oke, ini lanjut aja. Saya mau membersihkan ruangan TV ya, teman-teman. Di sini tempat yang paling banyak aktivitas karena anak saya juga masih kecil ya, teman-teman. Biasanya sering ngotorin wilayah sini ya, teman-teman. Nggak apa-apa ya, biasa itu. Nah, ini saya mau merapikan meja helm, kelihatannya sudah kelihatan kotor dan berdebu gitu ya. Karena di bagian tangga itu kadang masih ada aja retakan yang bikin pasir-pasirnya itu gugur teman-teman ya. Nggak tahu saya dulu proses pembangunannya bagaimana sehingga sekarang itu kayak mau diperbaiki gimana pun tetap kayak gitu lagi gitu. Kayaknya apa adonan waktu nyocornya itu kurang jadi apa bagaimana saya nggak paham. Jadi di sini
saya benar-benar harus sering membersihkan gitu teman-teman. Ya memang ekstra ya kalau kayak gini. Dulu sih pernah ngomong ya pengennya tuh ditutup gitu sama suami saya, tapi nggak digubris gitu. Kalau ditutup buat penempatan kayak laci, barang-barang bekas itu sebetulnya di sini ruangannya efektif gitu teman-teman ya. Biasanya kan memang kayak gitu. Kalau kita perumahan kecil kan memang nggak ada space untuk gudang. Jadi biasanya bawah tangga lah yang digunakan untuk penempatan gitu. Atau dibuat semacam rak-rak buku anak gitu. Ya, tapi ya sudahlah. Kadang kan pemikirannya berbeda gitu kan dengan suami. Ya sudahlah, disyukuri aja apapun itu. Yang penting harus benar-benar rajin dan memang sering-sering dibersihkan. Nah, di sini saya manfaatkan aja space-nya untuk penyimpanan helm, agar helm tuh nggak berceceran di mana-mana. Ada nggak sih yang kayak saya, teman-teman? Kadang gitu ya, orang laki-laki tuh seenaknya gitu kalau naruh apa-apa nggak mau di tempatnya lagi gitu. Sukanya sembarang tempat gitu. Jadi curhat. Nah, ini udah hampir selesai. Semua helmnya saya sudah lapkan juga. Lalu ini ada kertas apa ya? HPS apa A4 ya? A4. Kebetulan memang waktu itu beli dan suami saya butuh. Maaf ya teman-teman, ini ada si kecil. Kalau dubbingnya ini ada anak saya yang bungsu, pasti dia akan ngerecokin teman-teman. Itu udah hal biasa ya, jadi mohon maaf. Apalagi ini sudah masuk waktu libur. Nah, kalau di sekolah anak saya itu kemarin terakhir ya, ada kegiatan di sekolah setelah sumatip, kemudian class meeting, dan ada assembly ya kalau di sekolah anak saya disebutnya. Sudah selesai semua teman-teman, tinggal ngambil rapot aja. Nah, nanti sekitar tanggal 22 itu ngambil rapot. Nah, baru libur sampai tanggal 6. Jadi kalau udah kayak gini nih pasti ada yang recokin gitu, ada yang tiba-tiba bersuara di belakang saya atau tiba-tiba refleks manggil gitu. Biasalah itu ya kalau punya bocil ya kayak gini. Nah, ini saya mau merapikan rak buku. Sebetulnya sih sekolah kelas 1, 2, 3 itu masih sentra ya di tempat anak saya, teman-teman. Tapi karena ada buku pelajaran lain untuk bantu-bantu belajar di rumah, seperti buku bacaan atau buku cerita, dongeng, majalah saya juga, kemudian ada buku-buku yang lainnya lah pokoknya teman-teman ya. Jadi ini otomatis sedikit banyak ada buku gitu. Nah, kalau dulu kan zaman kakaknya itu diberikan buku paket terlebih dahulu karena tidak ada sentra ya. Kalau sekarang kan sentra, jadi memakai media yang ada di sekolah gitu. Jadi tidak condong ke buku. Nanti kalau sudah di atas kelas 3, 4, 5, 6 baru ke materi yang seperti umumnya. Nah, ini rasanya saya bosan sekali ya teman-teman membersihkan bagian area ini ya. Karena jarang sih saya bikin video cleaning motivasi ya. Nah, ini saya bikin ini karena lumayan gitu teman-teman ya, kalau mengisi apa ya, kegiatan di luar yang nggak kita bisa lakukan, ya udah cleaning motivasi aja gitu kan. Karena kan saat ini sudah musim pancaroba, banyak yang sakit, terus musim hujan seperti ini, nggak bisa kita kemana-mana. Kalaupun nanti liburan juga kita harus di rumah, dan kurangi aktivitas di luar untuk meminimalisir penyakit-penyakit yang ada gitu kan. Kita kan harus aware ya sama diri kita, sama anak-anak gitu. Oh iya teman-teman, saya mau sedikit cerita ya. Ada kejadian di daerah sekitar wilayah saya ya, tapi agak jauh sih dari rumah saya. Nah, itu ada anak yang main sepeda di saat hujan deras. Yang nggak tahu sih dari berita juga sudah viral ya teman-teman. Nah, karena ini adanya di daerah, jadi kan saya agak sedikit bisa membayangkan daerah itu ya teman-teman. Nah, itu main sepeda kemudian masuk ke dalam gorong-gorong serapan air teman-teman. Nah, pada saat itu memang hujan deras sehingga tidak terlihat gitu kan. Nah, akhirnya masuk ke situ dan beberapa hari kemudian baru ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Nah, ini
teguran buat kita sebagai ibu ya teman-teman, kalau kita mau membiarkan anak berpergian atau mau izin ngaji atau sekolah atau mau les atau bermain sekalipun, kita harus pantau dan kita harus tahu kemana perginya gitu ya teman-teman. Tapi memang qadarullah, kembali lagi sudah ajal mungkin ya teman-teman. Cuma di sisi lain kita sebagai ibu memang kita harus benar-benar aware dengan keadaan anak-anak kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita itu agar kita menjadikan pelajaran untuk kita semua gitu. Karena biar bagaimanapun peran kita sebagai ibu memang nomor satu untuk anak-anak kita gitu ya teman-teman. Nah ini sangat miris keadaan seperti ini atau kejadian seperti ini yang menimpa kepada orang tuanya. Semoga orang tuanya diberikan keikhlasan dan ketabahan, dan insya Allah surga tempat untuk anak soleh seperti korban tersebut ya teman-teman. Oke, lanjut aja teman-teman. Ini saya melanjutkan lagi aktivitas, mau menyapu lagi sampai selesai, dan nanti dilanjut juga dengan bersih-bersih kursi. Nah, memang ini kursi saya ini kursi nuansa Jawa ya teman-teman. Jadi membersihkannya pun tidak rumit gitu kan, hanya dilap pakai kemoceng atau pakai kanebo sudah cukup gitu. Nah cuma di sini yang namanya kursi kayu pasti kan tidak empuk ya teman-teman. Nah ini ada bantal-bantalan seperti ini, cukup saya gibas-gibas aja karena di sini kan sedang musim hujan, jadi debu nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Jadi seininya aja gitu kan, selapnya aja gitu. Sudah cukup untuk membersihkan kursi ini. Nanti setelah membersihkan kursi, nyapu sudah selesai, saya lanjut masak ya teman-teman. Di sini nanti saya mau bikin peyek kacang buat bikin cemilan di musim hujan. Jadi kalau ada cemilan di rumah itu kita nggak usah pusing atau bingung mencari keluar di saat hujan. Dan setelah itu saya lanjut masak. Ya inilah aktivitas saya ya teman-teman. Setelah anak berangkat sekolah, saya harus menyibukkan diri sendiri gitu agar saya tidak jenuh di dalam rumah. Mungkin ada ya teman-teman yang seperti saya juga, setelah anak dan suami berangkat, kita tuh kadang bingung mau ngapain gitu kan. Jadi ya ini manfaatnya kita melakukan aktivitas, kemudian kita bikin vlog makan kayak gini. Nah oke nih teman-teman, saya langsung eksekusi aja, dan setelah ini saya sambil juga untuk masak. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.